Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrul syiyam syahrul qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah. Sampai dengan saat dan detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, sehingga masih dapat melaksanakan kewajiban kita di bulan suci Ramadan, yakni saum, juga amalia-amalia di bulan suci Ramadan, ya, dari mulai tadarus Al-Qur'annya, qiyamul lailnya, dan yang lain-lainnya. Anak-anakku sekalian, kita lanjut kajian kita tadi halaman 33, ya. Hadis nomor 43. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'a bi ulumihi fid dharaini amin. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tamim bil khair. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala. Wa an Anasin, dan dari sahabat Anas bin Malik, wa an Anasin, dan dari sahabat Anas radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza aradallahu bi abdihi al khaira. Iza aradallah, apabila, iza arada, apabila berkehendak siapa Allah, apabila berkehendak siapa Allah, ya artinya apabila Allah menginginkan, bi abdihi, hambanya. Idza aradallah, apabila menghendaki atau menginginkan siapa Allah bi abdihi, dengan hambanya, al khaira, kebaikan. Al khair, akan kebaikan. Apabila Allah menghendaki hambanya ini menjadi hamba yang baik, azzalalahu al-uqubah. Azzala, maka menyegerakan. Azzala yu'azzilu. Azzala, menyegerakan, lahu, baginya, lahu, bagi abad, al-uqubata, siksaan, fid dunya, di dunia. Iza aradallahu bi abdihi al khaira azzala lahu al uqubah fid dunya. Wa iza aradallahu bi abdihi asyarra, dan apabila menghendaki Allah bi abdihi, dengan hambanya, asyarra, keburukan, ya, kejahatan, amsaka anhu bizanbihi, amsaka anhu bizambihi,
Amsaka maka menangguhkan. Ya, amsaka yumsiku asal artinya memegang, menangguhkan. Anhu bidzan bihi, anhu darinya, bidzan bihi dosanya. Ya, menangguhkan artinya menangguhkan balasan dosanya. Hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Hatta yuwafiya sehingga akan dituntut. Hatta yuwafiya sehingga akan dituntut bihi dengannya yaumal qiyamati pada hari kiamat. Dah, titik. Ini hadis dari sahabat Anas bin Malik. Ya. Kata Anas, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki hambanya itu menjadi orang yang baik, maka Allah menyegerakan siksaannya di dunia ini. Ya. Jadi kalau misalkan dalam hidup ini kita banyak ditimpa oleh musibah, banyak ditimpa oleh bencana, banyak ditimpa oleh mara bahaya, ya, terima itu dengan sabar, karena itu semua akan menghapuskan dosa-dosa yang ada pada diri kita. Seperti orang ditimpa penyakit yang menimpa dirinya, kalau penyakit itu diterima dengan sabar, ya, dengan tabah, ya, maka setiap harinya dia mendapat ampunan. Dosa-dosa yang ada pada dirinya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena kenikmatan yang selama ini dia bisa rasakan di saat sehat tidak ada lagi dalam keadaan dia sakit. Orang kalau sudah sakit, makan yang enak pun jadi tidak enak. Tapi kalau orang dalam keadaan sehat, ya, makan yang tidak enak pun jadi enak. Kenapa? Karena memang dalam keadaan sehat. Orang sariawan aja, orang mulutnya sariawan, makan sate satenya pedes, nggak nikmat. Kenapa? Karena mulutnya sedang sakit. Tapi tatkala makan ikan asin, mulutnya dalam keadaan sehat, perutnya lapar, ya nikmat saja. Ya, nikmat saja. Jadi apapun musibah yang menimpa kita manusia ini, terima musibah itu dengan sabar. Ya, karena kesabaran yang kita tanamkan dalam setiap musibah yang Allah berikan kepada kita itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Makanya dalam hadis ini, jadi Allah itu kalau menghendaki seorang hambanya menjadi hamba yang baik, maka dia diuji, dicoba. Ya, dengan cobaan apa? Dengan cobaan ya musibah yang berat buat dirinya. Sehingga dari situ akan terlihat mampu nggak dia menghadapi musibah dan cobaan yang Allah berikan kepadanya. Kalau dia mampu menghadapi cobaan-cobaan ini, ya Allah akan hapuskan dosa-dosa yang ada pada dirinya. Jadi hakikat orang sakit itu pada dasarnya adalah Allah sedang mengurangi dosa-dosa yang ada pada dirinya. Makanya tatkala sakit itu jangan terlalu banyak mengeluh. Rasakan saja. Ya, rasain aja penyakitnya. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra, kalau Allah menghendaki kepada hamba itu asyarra, kejahatan, kejelekan, amsaka anhu bi dzanbihi, maka Allah menangguhkan dosa-dosanya itu hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, hingga akan nanti dituntut di hari kiamat. Ya.
Makanya kesalahan kecil apapun, ya, segera diikuti dengan dengan tobat. Makanya dalam hadis wat bi sayyi'ah al hasanah, kejelekan itu harus selalu diikuti dengan kebaikan. Ya, tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapus kejelekan kita. Tatkala kita berbuat dosa, sekecil apapun dosa, ya sekecil apapun dosa kita, ya hapus itu semua dengan apa? Dengan selalu kita mengucap kalimat istighfar. Ya, karena ada hadis Nabi likulli syai'in sokolatun. Segala sesuatu itu ada penjernihnya, pembersihnya. Wasokolatul qulub al istighfar. Dan pembersih hati itu adalah ungkapan kalimat istighfar. Ya, segala sesuatu itu ada pembersihnya. Cleaning ya. Kalau bahasa Inggrisnya apa pembersih itu? Iya, pembersih hati dari dosa-dosa itu apa? Banyak baca istighfar. Kalau dosanya dosa-dosa yang kecil. Tapi kalau dosa-dosa yang besar tidak cukup dengan bacaan istighfar. Tapi itu harus dengan melalui apa? Taubatan nasuha. Taubat kepada Allah, salat sunat taubat, berdoa, mohon kepada Allah diampuni dosanya, dan di situ ikrar dalam dirinya, ya Allah, saya tidak akan lagi mengulangi perbuatan yang semacam ini. Kalau dosanya besar, ya kalau dosa besar itu nggak bisa hanya sebatas dihapus dengan bacaan istighfar. Kalau yang kecil-kecil, ya insya Allah dosa kecil itu, ya likulli syai'in sokolah. Nah, kenapa demikian? Ya, kalau di Nasihatul Ibad itu ada la sogirota ma'al isror wala kabirota illa ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil itu kalau dikerjakan terus-menerus. Pasti satu saat akan menjadi dosa yang besar. Dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus, satu saat dosa kecil itu akan menjadi besar. Ya. Makanya dalam salah satu hadis itu, ya, kata Nabi, ya, setiap orang berbuat kesalahan, dosa, ya, nukita fi qalbihi nuqtatas sauda. Dititiki dalam hatinya, ya, titik warna hitam. Fa'intaba wastaghfaro sokula. Kalau dia taubat, terus dia beristighfar dari dosa yang ia lakukan, sokula, maka dosa itu, titik hitam itu akan jernih lagi. Wa ilam yatub, kalau dia nggak mau tobat, ya, dosa yang kecil tadi itu akan menitiki hatinya. Satu dosa titik, ya, hatta talwa, sehingga titik hitam dosa-dosa itu akan membuat hatinya menjadi kelam. Ya, karena terlalu banyak titik-titik hitam. Kalau titik hitam banyak di dalam hati kita, ya, akhirnya titik hitam itu menutupi hati orang. Ya, titik hitam itu dosa. Jadi kalau hati sudah dipenuhi dengan titik-titik hitam berupa dosa, sulit rasanya orang menerima nasihat, sulit rasanya orang menerima kebaikan. Ya. Makanya kalau di Al-Quran dikatakan apa? Kalla balrona ala qulubihim makanu. Itulah yang disebut dengan aron. Ya, aron. Jadi aron itu adalah titik-titik dosa yang menyelimuti hati orang, sehingga titik-titik itu menjadi banyak, hatinya tertutup. Ya, kalau sudah nggak muat bagaimana? Titik di atas titik. Ya, titiknya udah 2 kali lipat titik. Masih juga nggak mau tobat, di atas lagi 3 kali titik. Kalau udah tebal kayak begitu,
udah susah rasanya orang untuk kembali kepada kebaikan. Kadang-kadang kalau dinasehati lebih pinter dia ketimbang yang nasehati. Susah dinasehati. Itu kalau orang sudah hatinya ditutupi oleh oleh dosa-dosa. Jadi anak-anakku sekalian, sekecil apapun dosa yang kita lakukan, cepat segerakan dengan dengan kita banyak baca istighfar. Makanya dianjurkan ya istighfar itu paling tidak setiap hari ya 100 kali lah. Makanya kalau dalam sholat itu ya selalu kan kita awali setelah salam itu ungkapan kalimat istighfar. Ya paling tidak itu. Ya kenapa harus istighfar? Karena begini, bisa jadi di dalam sholat yang kita lakukan ada hal-hal yang kita lupa. Ada kan orang suka tanya, Ustaz, kan saya di dalam sholat nggak berdosa, nggak melakukan apa-apa, kan saya sholat. Malah di situ saya baca baca doa-doa, permohonan. Masalahnya bukan itu, ya. Siapa tahu, kita kan juga nggak tahu di dalam sholat kita itu ada kesalahan baca, di dalam sholat kita itu ada kesalahan gerakan-gerakan sholat kita. Nah, gerakan kesalahan-kesalahan itu adalah merupakan bagian dari dosa. Makanya setelah sholat, ya setelah kelar dari pelaksanaan sholat, salam, ya kita sambung dengan bacaan istighfar. Ya biar supaya sholat yang kita lakukan itu betul-betul sholat yang makbul, yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekalipun memang kita nggak merasa berbuat dosa dalam sholat, tetap setelah sholat paling tidak istighfar dari dosa-dosa kita. Ya bisa jadi kita lupa dalam sholat bacaannya atau keliru bacanya. Ya dengan istighfar itulah bisa menutupi kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di saat kita melaksanakan sholat. Ya, wa idza aradallahu bi 'abdi syar'a amsakanhu bi dzanbihi hatta yuwaffiya bihi yaumal qiyamah. Jadi kalau orang banyak berbuat kesalahan, ya apa istilahnya? Diangon, dibiarkan. Ya, kalau dalam bahasa agama itu diberikan istidraj. Ya, sekalipun dia banyak berbuat dosa tapi hidupnya senang. Sekalipun dia banyak berbuat kemaksiatan tapi hidupnya bergelimbangan dengan harta. Ya, itu istidraj. Pada hakikatnya harta yang Allah berikan itu adalah bagian dari siksaan buat dia. Cuman dia nggak merasakan hal yang semacam itu. Ya, jadi jangan kita suka iri dengan orang ya yang tidak pernah sholat tapi kok hidupnya mewah, tidak pernah sholat kok pinter gitu. Biarkan saja, itu namanya ajab yang Allah berikan tapi berupa kenikmatan. Ya, jadi ajab itu, siksa itu ada yang berupa kesengsaraan, ada juga yang berupa kenikmatan. Ya. Nah, ini semua juga nanti pada ujungnya, pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kapan? Ya nanti di depan ahkamul hakimin, ya di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pada hari al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Ya, hari di mana mulut enggak lagi bisa bicara. Ya, yang bicara nanti tangan, kaki akan menjadi saksi, dan tempat-tempat di mana kita melaksanakan kebaikan itu juga akan menjadi bagian dari Jadi saksi itu bukan cuma yang ada pada badan kita, bukan cuma tangan yang berbuat, kaki yang menyaksikan. Tempat-tempat di mana kita berbuat kebaikan, di situ akan menjadi saksi kebaikan buat kita. Makanya tatkala kita sholat, ya, habis sholat fardu, ya biasanya kita sholat sunat ba'diyah. Ya kalau bisa tempatnya jangan di situ juga, pindah. Apa
tujuannya? Tujuannya adalah untuk memperbanyak tempat-tempat yang nanti akan menjadi saksi kebaikan dalam perjalanan hidup kita. Ya, karena ini akan menjadi bagian dari asar perjalanan hidup kita. Makanya kalau kata Allah dalam Al-Quran apa? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu. Nah itu. Jadi nanti kita semua ini akan meninggalkan asar. Asarnya bagaimana? Ya tinggal tergantung. Kalau dia banyak berbuat kebaikan, maka asarnya akan menjadi asar kebaikan. Kalau dalam hidupnya banyak meninggalkan kemaksiatan, ya maka asarnya juga asar kejahatan. Makanya jangan coba-coba buat sesuatu di alam dunia ini yang terus akan menjadi asar ikutan. Ya, kamu bangun misalkan pos ronda, ya ditempati sama orang-orang yang main judi, itu juga akan menjadi asar. Asar apa? Asar kejahatan buat kamu karena kamu yang bangun tempatnya. Tapi tatkala kita bangun mushola, tatkala kita bangun jalan, itu juga akan menjadi bagian dari asar. Asar apa? Ya, asar kebaikan. Karena yang namanya mushola digunakan untuk orang ibadah, jalan digunakan orang untuk ya liwat, ya berjalan ke sana dan kemari. Ya, jadi itu semua akan menjadi bagian perjalanan hidup kita. Ya, jadi sekecil apapun ya perjalanan hidup kita ini akan menjadi cerita. Ya, an-nasu hadisun ba'dahu. Pakun hadisan hasanan liman wa'a. Manusia itu akan menjadi cerita. Cerita apa? Cerita buat orang yang nanti setelah dia. Maka buatlah cerita yang baik bagi orang-orang yang setelah kita. Itu akan dikenang sampai mati. Ya, sampai mati. Orang liwat di sebuah pekuburan, ya, di sebuah pekuburan, ada orang tanya, "Ini kuburan siapa?" "Oh, ini kuburan dulu orangnya jahat ini." "Oh, ini kuburan orang yang dulu pernah jadi pencuri." Itu akan dikenang terus, ya, kejahatan-kejahatannya. Tapi tatkala ini kubur siapa? "Oh, ini kuburan ustadz yang dulu bangun mushola ini. Dialah orang yang pertama ya membangun kegiatan keagamaan di tempat ini." Itu akan menjadi cerita yang baik, ya. Makanya tatkala kita bertajiah atau melihat orang yang meninggal, ya, maka yang harus kita ceritakan itu adalah kebaikan-kebaikan dari orang yang meninggal. Tapi yang namanya kejahatan nggak akan hilang dari cerita orang, pasti akan menjadi cerita dalam perjalanannya. Ya. Lanjut, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna idzamal jaza, sesungguhnya besarnya balasan, ma'a izamil bala, Inna izamal jaza, sesungguhnya besarnya pahala itu, ya balasan, ma'a izamil bala, itu tergantung pada besarnya bala, ujian. Wa inna Allah ta'ala, dan sesungguhnya Allah ta'ala, ija ahabba kauman, kalau Allah itu mencintai satu kaum, ibtalahum, maka Allah menguji kepada mereka. Paman radiya, barang siapa yang redha dengan ujian yang Allah berikan kepadanya, falahu ridha, maka Allah pun akan meridhoinya. Waman sahita, dan barang siapa yang murka, marah dengan ujian yang Allah berikan kepadanya, falahu suhtu, maka baginya as-suhtu, kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun.
jaza ma'izomil bala. Besarnya balasan itu sangat tergantung dari seberapa besar ujian yang menimpa dirinya. Ya. Sama dengan kamu belajar sekolah, sebesar itu kesungguhanmu, maka sebesar itu pula hasil yang kamu akan dapat. Jangan ngapal sekali pengen baca, sekali pengen hafal, nggak bisa. Ya, harus berkali-kali. Ya, karena yang namanya bala bencana yang Allah turunkan juga seperti itu. Jadi semakin banyak usaha yang kita lakukan, semakin banyak itu pula hasil yang akan kita dapati. Gak bisa orang yang kerjanya hanya tidur-tiduran terus ingin mendapatkan ya hasil yang besar, yang banyak. Tidak bisa. Orang yang rajin belajarnya ya akan banyak yang didapati dari ilmu. Tapi orang yang malas belajarnya ya jangan berharap mendapatkan ilmu yang banyak. Ya, makanya di sini juga Allah seperti itu. Ya. Inna izomal jaza ma izomal bala. Jadi besarnya pahala balasan yang Allah berikan kepada seseorang itu sangat tergantung dari besarnya ujian yang Allah berikan kepadanya. Jadi semakin besar ujiannya, semakin besar juga pahala yang akan diterimanya. Hidup kan banyak ujian. Ya, sekalipun banyak ujian kita tetap istiqomah. Tetap istiqomah menjalankan ya kewajiban kita, apapun rintangannya. Apapun ujiannya. Tapi terkadang orang kan nggak mampu menghadapi ujian berat. Baru diuji pilek aja udah nggak masuk sekolah. Ya. Baru diuji pusing aja udah nggak masuk sekolah. Nah begitu. Ya. Kalau hal-hal yang kecil kayak begitu saja sudah nggak mampu, apalagi kalau dikasih ujian yang berat. Makanya ujian para nabi, ya para anbiya wal mursalin, itu ujiannya bukan main hebatnya. Andaikan ujian yang ada pada nabi diberikan kepada kita, nggak akan mampu kita membawa ujian tersebut, nggak akan mampu kita menghadapinya, nggak bakalan mampu. Jadi memang ujian itu juga sudah ditaker. Apa ditaker itu? Jadi ujian yang Allah berikan kepada setiap manusia itu sudah ada takarannya. Kamu diuji dengan ini, karena Allah yakin dengan ujian ini kamu mampu menghadapinya. Ya, kamu mampu menghadapinya. Gak mungkin Allah memberikan ujian yang ujian itu tidak mampu dihadapi oleh orang yang diberikan ujian. Sama kan? Saya juga ngasih soal sama kamu kan, nanya batasnya di mana belajarnya. Kadang-kadang minta kisi-kisi lagi. Kan mestinya belajar itu ya dari pertama sampai batasnya, misalkan itu kisi-kisinya yang ada di buku. Ini masih minta dikejain kisi-kisi. Ya. Kagak. Zaman saya sekolah itu nggak ada kisi-kisi kayak begitu tuh. Ya kisi-kisinya pelajaran yang udah dipelajarin, ya itu kisi-kisinya. Bukan minta dikejain soal 20 keluar 10. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, ya. Jadi jangan kita merasa iri dengan orang-orang, dia mah ujiannya kok ringan amat gitu. Gampang gitu. Ya kok saya berat. Sama aja. Ringan buat dia barangkali itulah yang mampu dihadapinya. Berat buat kamu ya itulah barangkali yang mampu juga kamu hadapi. Jadi Allah memberikan ujian itu sesuai dengan takaran iman yang ada pada diri kita. Pasti kita mampu. Ya, makanya tanamkan dalam jiwa kita, saya sakit, pasti saya mampu menghadapi ya pemberian Allah ini, penyakit yang Allah berikan kepada saya. Harus yakin seperti itu. Jangan udah sakit loyo lagi, ngangluh lagi. Ya, ditambah lagi jerit-jerit lagi.
Kemungkinan tambah penyakitnya kalau begitu. Ya. Jadi memang manusia hidup itu nggak akan luput dari ujian. Ya, kan kemarin udah saya bilang. Jadi, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Di Al-Qur'annya udah ada, tenang aja. Jadi memang musibah yang menimpa manusia, musibah yang menimpa dunia, longsor, kebakaran, itu memang sudah ada catatannya di Lauhil Mahfuz. Memang maunya Allah seperti itu. Yang penting apapun ujiannya, apapun cobaannya, kita mampu menghadapinya. Jadi ingat, ujian itu, cobaan itu bukan untuk diratapi. Ya. Bagaimana sikap kita selaku orang yang beriman? Maka setiap ujian dan cobaan itu hendaknya kita sikapi. Bagaimana sikap kita selaku seorang muslim dalam menghadapi ujian-ujian Allah. Ya. Jangan diratapi. Orang tuanya meninggal, menangis sampai ya berhari-hari. Ya. Ya memang itu ujian, tapi kan tidak harus seperti itu. Ya. Wa inna Allah ta'ala ija ahabba qauman ibtalahum. Zaman dulu juga seperti itu. Ya. Malah zaman dahulu itu, ya, di zaman para nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa namanya, seperti apa Fir'aun. Apa Fir'aun itu nggak banyak peringatan buat dia. Di Al-Quran diceritakan itu, ya, bagaimana Allah menegur Fir'aun supaya sadar gitu. Jangan ngaku Tuhan, jangan mengaku ana rabbukumul a'la, jangan mengaku seperti itu. Banyak ujian, ya, cobaan yang Allah berikan kepada Fir'aun. Ya, di antaranya kalau di Al-Quran itu diceritakan apa? Allah berikan apa musibah berupa belalang. Belalang di mana-mana belalang. Sampai baju-baju yang dipakai juga apa? Dimakan sama belalang. Itu di zaman Firaun itu, ya. Dimakan oleh belalang. Jadi nggak ada baju yang nggak sobek istilahnya itu. Pasti rombeng-rombeng begitu. Kenapa? Dimakan sama belalang. Kalau udah ditimpa musibah, apa yang terjadi? Ya, Firaun datang ke Musa. Apa kata dia? Ya Musa, tolong saya angkat musibah ini. Nanti saya akan ikut kepada kamu. Ya, Nabi Musa seorang nabi dengan sabarnya, ya oke. Ya, yang nggak oke ngomongnya, ya pokoknya itu ngomongnya begitulah. Ya akan saya angkat, akan saya doakan, akan saya mohon kepada Allah supaya musibah ini diangkat. Berdoalah Musa. Ya, jangan. Berdoalah Musa. Ya, begitu Musa berdoa, hilanglah musibah itu, diangkat oleh Allah. Tapi apa yang terjadi? Ikutkah Musa kepada ikutkah Firaun kepada Musa? Tidak. Cuma ucapan aja. Di saat kena musibahnya hilang. Apa kata Firaun? Ini semua karena aku yang melakukannya. Ya. Semua aku yang melakukannya, kata dia. Ditimpa lagi musibah apa? Dengan air. Airnya berubah menjadi darah. Jadi di mana-mana, di kendi, di gelas, ya, kalau dia mau minum berubah. Airnya menjadi merah, darah. Ya, ini ujian, musibah yang Allah berikan kepada Firaun. Datang lagi Firaun ke Musa. Mohon lagi, ya, kepada Musa agar supaya musibah ini diangkat lagi. Begitu diangkat, ya begitu lagi. Tadi janji mau ikut Musa. Ya, begitu musibah hilang, kembali kepada kekufuran. Ditimpa lagi musibah dengan kodok. Di mana-mana ada kodok itu. Jadi susah hidup itu. Mau tidur ada kodok, mau makan ada kodok, pokoknya kodok semua.
Dan itu memang musibah yang Allah berikan kepada Fir'aun pada saat itu. Datang lagi ke Musa, mohon lagi, ya, diangkat musibahnya. Apa yang terjadi? Katanya mau ikut Musa, tapi pada kenyataannya kembali lagi kepada kekufuran. Itu contoh hidup yang Allah ceritakan dalam Al-Quran supaya tidak terulang lagi buat umatnya Nabi Muhammad, kita semua. Ya, kita ditimpa musibah corona aja kemarin tuh tahun 2019, 2020, 21. Susahnya udah minta ampun. Masjid-masjid ditutup, jalan-jalan tidak boleh sembarangan. Itu baru ditimpa apa, musibah wabah corona. Ya. Semua orang merasakan sulit, semua orang merasakan susah. Ya. Jadi kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'an, ya, itu semua adalah pelajaran buat kita. Jadi Firaun juga nggak didiamkan begitu saja. Jadi banyak teguran Allah kepada Firaun, tetapi Firaun karena memang hatinya sudah kelam dengan dosa-dosa, sehingga ya musibah itu cuma begitu aja, liwat begitu saja. Sama dengan Korun, ya, orang yang hidup di zaman Firaun yang hartanya banyak, ya, tatkala hartanya dipinta, ya, untuk diberikan kepada fakir miskin, apa katanya? Kata Korun itu, innama utituhu ala ilmin indi. Saya dapatkan harta ini karena ilmu saya. Saya dapatkan harta ini karena kemampuan saya. Dia nggak kembali kepada yang memberikan harta, yaitu Allah. Padahal dia bisa kaya ini karena didoakan sama Nabi Musa. Tapi setelah kaya raya, dipinta saja sedikit dari hartanya, apa ngomongnya? Innama utituhu ala ilmin indi. Saya dapatkan harta ini karena ilmu saya, karena kepintaran saya. Sudah apa istilahnya? Sudah mengenyampingkan Allah, seakan-akan harta itu memang hasil jeripayanya, tapi hakikatnya itu semua adalah pemberian Allah. Makanya kata Al-Quran, panabajnahu fil, ya, Allah tenggelamkan dia dan hartanya ke dasar bumi. Maka jadilah harta Korun. Ya, itu musibah-musibah. Makanya di dalam Al-Quran itu banyak bercerita tentang ya hal-hal yang semacam ini, tentang umat-umat Nabi terdahulu. Ya, umat-umat Nabi yang terdahulu juga seperti itu. Jadi tatkala mereka berbuat dosa, Nabi-Nya mengajak kepada dia untuk kembali kepada ketaatan, untuk menyembah Allah, tetap dia tidak mau. Ya, akhirnya oleh Allah apa? Ya, akhirnya oleh Allah dipisah itu antara orang yang mau taat dengan orang yang tidak taat. Orang yang mau taat dikeluarkan dari negeri itu. Orang yang tidak taat dibiarkan di situ, lalu diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kalau ceritakan dalam Al-Qur'an. Termasuk cerita Nabi Nuh dengan anaknya Kan'an. Itu kan juga cerita seperti itu. Tidak mau diajak kepada menyembah Allah. Ya, karena dia menganggap gunung yang paling tinggi itulah yang bisa menyelamatkan dirinya. Ya, disuruh naik, bahteranya nggak mau, irkamahana nggak mau dia. Ya, sawi ila jabalin ya'simuni minal ma. Nanti kalau banjir, saya mau lari aja ke atas gunung. Gak bakalan sampai air ke sana. Tapi pada kenyataannya habis gunung juga, yang paling tinggi itu direndam oleh air. Ya, anak-anakku sekalian, jadi banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapat dari Al-Quran, yang kesemuanya itu adalah untuk dijadikan ibrah, untuk dijadikan pelajaran oleh kita. Jadi jangan dianggap liwat begitu saja. Ya, ini buat pelajaran bagi kita semua. Ya, bagaimana Allah dengan kaum-kaum nabi-nabi terdahulu seperti itu. Jadi kaum nabi terdahulu itu gak kayak kita, umat Nabi Muhammad ini enak kok. Ya, yang dosa dipelihara, ya, tetap hidup, tetap mendapatkan kenikmatan.
Ya, ya yang banyak berbuat kebaikan juga sama. Kalau zaman dahulu berbuat kemaksiatan, ya dipisahin, dipindahin orang yang beriman, orang yang maksiat, dibuat satu kelompok, ditimpa dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya macam-macam, ada yang hujan batu, ada yang berupa angin topan dan lain sebagainya. Ya, cobaan-cobaan dan ujian itu. Tapi kita selagi ada orang yang beristighfar di tengah-tengah kehidupan kita, Allah jaga negeri kita dari segala macam musibah. Ya, makanya tetap pada selalu menjalankan perintah Allah. Ya, banyak istighfar. Ya, kumandang azan masih terdengar di mana-mana. Itulah yang menyebabkan azab Allah itu tidak langsung diturunkan kepada kita, hamba-hambanya. Ya, masih ditangguhkan. Ya, paman radhiya falahu ridha. Jadi orang yang rela menerima ujian dan cobaan, Allah pun akan redha dengan itu semua. Ya. Tapi sebaliknya, waman sahito falahu as-suhtu. Orang yang tidak senang dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepada dirinya, maka Allah pun tidak senang terhadap dia. Ya. Jadi kalau apapun yang menimpa kita dari ujian-ujian itu, terima ini dengan sabar. Terima ini dengan baik. Ya, jangan terlalu banyak mengeluh, jangan menyalahkan Allah. Ya. Jangan suudzon terhadap Allah. Kok saya mulu yang dikasih musibah? Jangan seperti itu. Karena hakikat musibah yang Allah berikan kepada kita itu, hakikatnya Allah akan menguras dosa-dosa yang ada pada diri kita. Ya, anak-anakku sekalian, ya kita lanjut ya ke hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis 45. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa sadidu bisurati. Laisa sadidu bisurati. Surah ya. Laisa sadidu bukanlah yang namanya kuat, kekuatan itu bukanlah yang disebut orang kuat itu. Laisa sadidu bisurati. Ya, kalau surah itu artinya kalau bahasa Indonesia itu apa? Gulat, bergulat. Ya, orang yang cepat marah gitu. Laisa sadidu bisurah, bukan yang namanya orang kuat itu orang yang cepat marah. Ya, orang yang menang dalam bergulat. Ya, surah itu gulat. Orang yang cepat marahnya. Innama sadidu, tapi yang dikatakan orang yang kuat itu allazi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang mampu ya menahan dirinya. Ya, yamliku nafsahu itu artinya menguasai dirinya. Menahan dirinya indal ghadabi tatkala dia marah. Muttafaqun alaih. Nah, anak-anakku sekalian, marah ini kan ada dalam setiap diri kita kan. Apalagi kalau kita dibully sama teman, pasti timbul rasa marah. Atau kita diledekin sama teman, ya, juga terkadang timbul sifat marah. Orang itu kalau sudah marah, maka dirinya itu dikuasai oleh
oleh hawa nafsu, oleh setan. Ya, oleh setan. Makanya kata Nabi, laisa sadidu bisurah. Bukan yang namanya orang kuat itu orang yang cepat marahnya, orang yang menang dalam bergulat, ya orang yang kuat. Tapi yang dinamakan orang kuat itu adalah orang yang mampu menahan jiwanya, menahan dirinya dari rasa marah. Sekalipun ada teman yang membuli kita, biarkan saja. Ya, biarkan saja. Dia bully kita. Nanti lama-lama juga dia akan capek sendiri. Dia kata-katain kita, biarkan saja. Ya, biarkan saja. Ya, karena itu ya kata-kata itu kan tidak istilahnya ya, kecuali kalau sudah menginjak-injak harga diri barangkali. Kalau cuma sekedar dikatain ya, dan memang pada kenyataannya iya, ya udah diam aja. Kamu hitam, dikatain hitam, ya tenang aja lah. Emang hitam, dibilang hitam kok marah? Diam aja. Ya, nggak usah marah. Ya, justru diamnya kita itu menandakan kita ini menang. Ya, menang terhadap apa? Menang terhadap hawa nafsu. Karena hawa nafsu kita itu apa? Tatkala kita marah, selalu kita didorong untuk supaya marah juga. Kalau bisa lebih marah dari dia. Kalau dia sekedar ngatain, kamu pukul aja. Ya, lebih kan dari itu. Ya, bisa lebih dari itu. Makanya tatkala kita berada dalam situasi yang semacam itu, kuasai diri kita. Ya, karena marah itu hakikatnya adalah api yang keluar dari hawa nafsu amarah kita. Makanya kalau dalam situasi yang semacam itu, untuk memadamkannya wudu. Ya, kita berwudu, insya Allah padam. Insya Allah yang tadinya kita ruwet gitu, ya menjadi biasa aja, menjadi adem lah urusannya. Ya, kalau apalagi kalau nanti kita sudah berada dalam situasi ya berumah tangga, pasti itu banyak tuh hal-hal yang semacam itu yang membuat kita marah dari anak, yang membuat kita marah dari suami, yang membuat kita marah dari mertua, yang bisa membuat kita marah dari tetangga, banyak datang dari mana-mana. Kalau semua itu kita tanggapi dengan emosi, ya semua bisa menyebabkan kemarahan. Ya. Kalau sudah marah, berantem, ya apalagi ada yang sampai terluka, ya istilahnya kalau orang berantem itu nggak ada yang menang. Walaupun dia terluka, dia masuk rumah sakit. Yang tidak terluka masuk penjara. Dua-duanya masuk. Ya, yang luka masuk rumah sakit, yang tidak luka karena menusuk orang masuk penjara. Ya, artinya kedua-duanya akan celaka, tidak ada untungnya. Tidak ada untungnya. Itu semua akan menimbulkan kerugian. Maka jaga ya kebersamaan kita, apalagi ya kita di asrama kan banyak teman, macam-macam kan teman kita itu. Ya artinya wataknya berbeda-beda, ya kemauannya juga berbeda-beda. Ya, jadi kita mesti ya ikutin aja. Ya suasana yang ada di asrama kita itu. Karena kalau masing-masing mengeluarkan egonya, ya yang terjadi adalah dia ribut dengan dia, saling ribut ke sono kemari. Ya, maka tidak akan ada beresnya, nggak akan ada benarnya. Tapi kalau semua menyadari, ya, buat kebaikan bersama, mari, ya, sadari itu semua. Ya, kesalahan-kesalahan kecil jangan dijadikan bara api sehingga menjadi kesalahan yang besar. Ya, Pak waspahu. Kalau temannya berbuat salah, maafin. Karena yang memberi maaf itu lebih baik dan lebih besar pahalanya. Sekalipun kamu tidak bersalah, dia yang bersalah, maafin aja. Saya maafkan kesalahan kamu. Itu namanya istilahnya kalau dalam hidup itu namanya gentleman. Mau salah mau tidak, dia akan berkata, saya maafin kesalahan kamu.
Ya, anak-anakku sekalian, jadi kalau hidup ini mau bahagia, baik, maka hadapi kesemuanya ini dengan baik. Ya, dengan senyum. Ya, karena potret dunia ini potret dunia ini tergantung dari kita. Ya, kalau dunia ini kita potretnya serem, dunia ini akan menyeramkan. Tapi kalau kita potret dunia ini dengan potret yang menyedihkan, maka dunia ini akan sedih. Kalau kita potret dunia ini dengan kegembiraan, maka dunia ini akan gembira, akan happy buat kita. Ya, maka hadapi kesemuanya dengan senang, riang, gembira. Ya, apapun yang menimpa kita, hadapi semua dengan kesenangan, dengan kegembiraan. Ya, kita lanjut. Ya, jadi kata Nabi, laisa syadidu bisur'ah, innamas syadid allazi yamliku nafsahu indal ghadab. Jadi orang kuat itu orang yang mampu menguasai diri. Ya, jangan sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Jangan seperti itu. Ya, apapun yang orang ledek kepada kita itu, ya terima aja. Ya, karena kita yang diledek itu akan mendapat pahala. Yang meledek kita akan mendapat dosa, karena dialah yang memulai membakar sifat-sifat yang seperti itu. Ya. Lanjut kepada hadis nomor 46, wa an Sulaiman bin Suradin radhiyallahu an. Ya, lihat kitabnya itu. Wa an Sulaiman bin Suradin radhiyallahu an, dari Sulaiman bin Surad radhiyallahu an, qala berkata, siapa Sulaiman? Kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuntu, ada siapa saya? Kata siapa ini? Kata Sulaiman. Jalisan, duduk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sedang yang saling caci mencaci, ya, caci maki. Ya, stabani, ya, keduanya saling mencaci. Wa ahaduhuma, dan salah satu dari keduanya, dari kedua orang itu yang saling mencaci maki, qad ihmara wajhuhu. Ya, di antara keduanya itu, ya, salah satu dari keduanya itu qad ihmara wajhu, sudah merah wajahnya, marah dia. Ihmara wajhu, telah merah wajahnya. Ya, ihmara wajhu, ya, merah mukanya, wajahnya. Wantapahot audajuhu, wantapahot, dan apa istilahnya, sangat tegang. Ya, intapahot audajuhu, tegang keberadaannya, merah wajahnya. Ya, terus keberadaan dia juga sangat tegang. Karena apa? Karena sudah dikuasai oleh rasa marah. Akibat apa? Akibat saling caci mencaci. Ya, akibat saling caci mencaci. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena dia bagi orang-orang yang khusyuk dalam melaksanakannya. Makanya tatkala kita sedang sholat, fokus itu semua pikiran kita, jangan berpikir kepada sesuatu selain sholat. Makanya lihat para sahabat itu, sahabat-sahabat yang wafat di saat sholat,
Ya, kayak Sayyidina Ali, ya, apa namanya, ditusuk tatkala sholat, sampai ditusuk tatkala sholat, ya tatkala sholat itu nggak kerasa itu, padahal ditusuk badannya. Tapi tatkala dia sholat, tapi setelah selesai sholat baru dia merasakan sakitnya. Ya, apa namanya, dibunuh oleh orang dari belakang. Itu apa? Karena saking khusyuknya. Orang kalau sudah khusyuk itu, ya kan, kalau kita jangankan ya ditusuk begitu, nyamuk bunyi di telinga aja kedengeran, hilang khusyuknya. Ya, teman kita di luar nyanyi aja masih kita denger, hilang khusyuknya. Makanya paling tidak nih kita orang biasa, kan kita nih bukan orang yang luar biasa, ya, dalam sholat ini paling tidak tatkala kita melakukan takbiratul ihram, di situ jangan ya ingat sesuatu kecuali kita sedang melaksanakan sholat. Tapi yang namanya sholat ya tuntutannya khusyuk dari awal sampai akhir. Kalau memang belum mampu ya belajar sedikit-sedikit. Ya, paling tidak tatkala kita takbiratul ihram, Allah, udah jangan ingat sesuatu kecuali kita ingat kepada Allah yang sedang kita sembah. Ya, kehusuan yang semacam ini yang dituntut. Ya, lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim jahaba anhu ma yajidu, maka akan hilang, niscaya akan hilang ma yajidu, apa yang sedang terjadi. Faqalu, maka para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu lahu, maka para sahabat bertanya lahu kepadanya, kepada orang yang saling caci maki itu, ya, pada orang yang sedang bertengkar. Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, ta'awaz billah, ya, berkata, ta'awaz billah, berlindunglah kamu kepada Allah, minas syaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Ya. Jadi gampang sebetulnya untuk memadamkan rasa emosi yang ada pada kita. Ya, tatkala kita sedang emosi, diri kita dikuasai oleh rasa marah yang sangat, ya, lantaran caci maki begitu kan. Awalnya biasa-biasa itu, caci maki, tawa-ketawa, ujung-ujungnya apa? Timbul kemarahan. Ya. Nah, tatkala marah sudah meledak-ledak, tapi belum terjadi sesuatu, baru marahnya saja, ya, emosinya udah memuncak, coba ya kembali kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa doanya? Supaya baca ta'awuz, ya, supaya baca ta'awuz. Agar supaya apa? Agar supaya kemarahan yang timbul dari diri kita itu reda. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena kemarahan itu pada hakikatnya adalah diri kita sedang dikuasai oleh setan, dan setan itu akan padam tatkala dipadamkan dengan bacaan-bacaan ta'awuz, mohon perlindungan kepada Allah. Ya, ya, makanya dibiasakan kalau mau sholat, sebelum sholat, ya itu mohon perlindungan. Ya, ada yang baca surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Ada juga yang baca tadi itu, Rabbi a'udzubika min hamadatis syaiton wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ya, itu dibaca tatkala kita mau melaksanakan sholat. Agar apa? Agar diri kita terlindungi, ya, dari apa? Godaan-godaan setan, dari bisikan-bisikan setan. Karena kalau lagi sholat itu apa saja bisa teringat. Kunci yang hilang teringat. Oh, kunci tadi kayaknya di situ.
Apa saja bisa teringat. Karena memang disitulah saat-saat setan berusaha supaya kita manusia itu jangan kembali kepada Allah. Terus diuji, terus dibisikkan. Ya, agar tidak khusyuk sholatnya, agar teringat A, teringat B, teringat C. Ya, akhirnya sholatnya apa? Ya, mulutnya baca tapi pikirannya melayang-layang ke udara. Mulutnya baca Fatihah, ya pikirannya kayak kamu sekarang ini, puasa, sholat, ya dirinya puasa, dirinya sholat, tapi pikirannya terbayang-bayang ingin pulang. Sabar, ya, jangan sabar, ya. Nanti hal-hal yang semacam itu waktunya juga akan datang. Nggak usah dipikirin, ya, nggak usah jadi kesibukan pemikiran kita tatkala sedang sholat, ya. Jangan dipikirin bagaimana orang tua saya buka puasa. Nggak usah. Ya, yang begitu-begitu mah. Ya, jadi anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi intinya, ya, tatkala kita sedang menghadapi satu kesulitan mengendalikan hawa nafsu kita, maka salah satu ajaran tuntunan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah agar supaya kita kembali mohon perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya Allah kalau kita kembali kepada Allah, ya setan yang menguasai diri kita ini akan lari. Yang tadinya marahnya sudah meledak-ledak, akhirnya adem begitu saja. Ya, adem, ya saling bermaafan. Ya, ternyata itu semua adalah ya tuntunan-tuntunan yang dibawa oleh setan. Ya, yang hobi mengadu domba sesama kita, yang hobi menjadikan kita saling bertengkar, saling berantem. Karena kalau kita sudah bertengkar, sudah berantem, setan cuma ngeliatin aja itu. Ya, makanya nanti di hari kiamat setan juga nggak mau bertanggung jawab atas kesalahan kita. Setan itu hanya sebatas membujuk, merayu. Yang melakukan siapa? Yang melakukan kita manusianya. Makanya tatkala nanti orang berhujat, ya Rabb, saya berbuat salah karena godaan setan. Kata setan, mana bisa saya disalahin? Saya kan cuma ngajak, yang ngerjain kan kamu, kan begitu kata setan. Ngapa kamu mau? Gitu. Ya, makanya kita sadar diri, apapun yang membawa kita kepada kejahatan, kemaksiatan, yang membawa kita itu adalah setan laknatullah. Maka di saat itu kita harus sadar dan kita harus kembali dan kita mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ini bab mujahadahnya belum, ya, masih ada barangkali 2 kali pertemuan lagi, ya. Nanti bab sobarnya, ya, sampai di sini aja barangkali. Mudah-mudahan walaupun yang kita baca enggak keseluruhannya, mudah-mudahan yang lainnya, ya, dari yang kita baca ini akan memberikan manfaat yang banyak, sehingga walaupun tidak kelar dibaca bab sobar, semua akan memberikan, ya, pemahaman kepada kita semua. Ya, apalagi ini di bulan yang mulia, di bulan yang istimewa, duduknya kita di tempat ini juga merupakan bagian dari ibadah. Ya, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sebelumnya, ya, ini sudah jam 5, ya, persiapan berbuka puasa. Ya, mari, ya, kita tutup pengajian kita pada sore hari ini. Sama-sama kita baca doa setelah kita mengaji kitab. Ya, yang tertib, yang rapi.